Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, siap belajar. Allah Akbar. Semangat ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita mulai pelajaran, kita absensi dulu. Kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Ya. Oke. Alhamdulillah ya, hari ini anak semua bisa hadir dalam keadaan sehat dan semoga untuk hari-hari berikutnya bisa hadir seperti biasa. Amin, amin ya robbal. Amin. Untuk keberkahan pertemuan kita di pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas, pimpin doanya. Siap. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mengerjakan pembelajaran P5. Ya. Mungkin P5 ini pada semester yang terdahulu adalah pelajaran yang belum ada. Tetapi di semester yang hari ini kita jalani, P5 ini satu kegiatan pembelajaran ataupun materi pembelajaran yang harus kita jalankan dalam kurikulum Merdeka. Nah, jadi makanya anak-anak semua, kita semua yang ada di lingkungan sekolah sekarang ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Artinya salah satu pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu terkait tentang P5. Pada pembahasan kita hari ini, P5 kita pada kesempatan hari ini, kita akan mendaur ulang sampah plastik atau limbah plastik yang akan kita jadikan sesuatu karya seni, ataupun kita menjadikan sesuatu produk yang mungkin bisa menjadikan nilai ekonomis ataupun bisa menjadikan hiasan-hiasan yang baik
dan bagus walaupun itu berasal dari limbah plastik. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kita harus mendaur ulang limbah plastik? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita harus mendaur ulang limbah plastik? Kenapa? Apa penyebabnya? Ada apa dengan limbah plastik ini? Ayo, ada yang bisa mengkasih gambaran? Ada nggak? Nah, kemudian kita kepikir juga, apa sih bahaya daripada limbah plastik? Kalau seandainya kita biarkan, kemudian kita kita kumpulkan, tetapi tidak ada daur ulang yang kita lakukan. Apa bahayanya? Nah, dunia bisa juga dunia kan cemar. Apa lagi kira-kira? Banjir. Apa lagi kira-kira? Hewan di laut, misal laut kita tercemar, hewannya bisa punah. Nah, untuk menjawab semua, silakan nanti perhatikan video yang Bapak putar ini. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, ya. Coba diperhatikan video yang mau putarkan ini. Kembali lagi di channel Halo Edukasi. Sampah plastik merupakan sesuatu yang sudah sangat sering kita jumpai, baik di lingkungan rumah tangga, wilayah perkotaan, dan juga dalam kegiatan industri pabrik yang menghasilkan banyak sekali limbah berupa sampah plastik itu sendiri. Banyaknya limbah dan ataupun juga sampah plastik yang itu tersebut tentu saja memiliki dampak yang kurang baik untuk lingkungan dan juga kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hal tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan terhadap limbah sampah plastik secara berkala dan intens. Hal ini guna untuk dapat mengurangi potensi dan ataupun juga dampak negatif yang mungkin dapat muncul dari penumpukan sampah plastik itu sendiri. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. Nah, ini dampak yang ditimbulkan dari sampah limbah plastik. 1. Banjir. Penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar akan memicu terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan sulitnya material plastik untuk dapat diuraikan, sehingga penumpukan akibat sampah plastik itu sendiri akan berpotensi menyumbat saluran air yang ada di wilayah tersebut. Dengan tidak lancarnya saluran air dan ataupun kawasan penyerapan air itu sendiri, maka air akan sulit untuk dapat diserap tanah ataupun mengalir secara lancar. Akibatnya air akan menggenang dan terjadi banjir. 2. Sampah plastik tidak mudah terurai. Sampah plastik ternyata sangat sulit untuk dapat dilakukan penguraian terhadap materialnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan dari sampah plastik yang lambat laun akan semakin banyak dan berpotensi untuk dapat menimbulkan dampak dan juga efek negatif yang buruk bagi makhluk hidup itu sendiri. 3. Menimbulkan bau yang tidak sedap. Penumpukan dari sampah tentu saja akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Pencemaran udara bahkan dapat diakibatkan dari penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar itu sendiri. Bau yang tidak sedap akibat polutan udara tersebut berpotensi menimbulkan penyakit. 4. Memicu terjadinya kebakaran. Bila sampah plastik tidak terkelola dengan baik, maka dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Hal ini dikarenakan material plastik itu sendiri yang sulit terurai dan mudah untuk menyulut kebakaran bila ada api di dekatnya. 5. Menghancurkan ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Sampah plastik yang dibiarkan saja dan tidak terurus tentu saja akan sangat berbahaya, tidak hanya bagi makhluk hidup, namun juga terhadap ekosistem. Demikian pembahasan mengenai dampak sampah plastik bagi lingkungan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa. Nah, ini adalah dampak dari limbah sampah plastik. Bayangkan kalau seandainya
terjadi di daerah kita, di kampung kita, mungkin bisa tenggelam kampung kita nih ya. Bisa tenggelam dikarenakan limbah plastik. Apalagi kampung kita kecil, sedangkan di kota dengan luas lahan yang banyak, ketika tidak ada penanggulangan limbah plastik, maka wilayah itu ataupun lahan tersebut akan tertutupi oleh limbah plastik. Makanya untuk di daerah kita, terutama di lingkungan-lingkungan sekolah maupun di lingkungan-lingkungan rumah tangga, kita upayakan limbah plastik kita olah, kita ciptakan, kemudian kita buat sesuatu yang berharga, sesuatu yang bisa jadi nantinya bisa menjadikan nilai ekonomis di dalamnya. Nah, pada kesempatan kelima ini kita akan membuat satu produk yang mungkin nanti Bapak akan lihatkan produk apa yang kira-kira yang ingin kita buat. Nah, limbah plastik ini banyak yang bisa kita buat. Bisa dibuatnya di sini kita bisa lihat nih. Ya. Nah, nih. Bisa membuat dari limbah plastik kita bisa buat pot bunga dari sampah, kemudian bunga, bisa juga banyak hal yang bisa kita buat. Nah, semuanya ini dari limbah plastik. Nah, salah satu pekerjaan kita pada kesempatan ini, kita akan membuat pot bunga yang terbuat dari bahan limbah plastik. Macam mana Pak? Ataupun contoh daripada produk yang akan kita buat. Nah, jadi produk yang akan kita buat ini seperti ini. Ya. Nah, jadi contoh P5 yang akan kita buat, produk yang akan kita buat itu, kita akan membuat pot bunga dari limbah plastik dengan bahan sedotan, kemudian limbah plastik gelas pop es ataupun gelas sisa-sisa pembelian pop es, kemudian nanti ada lem, kemudian ada beberapa peralatan yang pendukungnya, ya. Nah. Pak, kira-kira apa yang kita buat, Pak? Model mana, Pak? Contohnya apa yang akan kita buat ini? Nah, jadi nanti modelnya seperti apa? Seperti ini nanti modelnya. Nah, jadinya seperti apa? Seperti ini nanti. Nah, gitu. Oke? Oke. Nah, untuk membuat ini, maka kita akan membagi dua kelompok. Dua kelompok ini terdiri dari kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan anak-anak semua buat kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di kelompok sini, kemudian kelompok 2 nanti di sebelah sini. Silakan laksanakan untuk pembuatan kelompoknya. Silakan. Bangkunya digeser saja. Ya, nah jadi setelah kita mengumpulkan bahan-bahan, maka nanti untuk segera membuatnya sebagaimana karya kalian sendirilah. Bagaimana cara kalian membuatnya, bagaimana karya kalian membuatnya, silakan buat yang terbaik, silakan buat yang bagus, sesuai dengan keahlian kalian masing-masing. Ya, silakan dikerjakan.
Jadi tadi kita sudah menyelesaikan kegiatan P5. Ini hasil karya dari kelompok 1. Nah, ini ada hasil karya dari kelompok 1. Sesuai dengan yang kita contohkan tadi. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian ini adalah hasil karya dari kelompok 2. Cukup kreatif juga. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi sebetulnya apa yang sudah menjadi limbah bisa kita untuk daur ulang menjadi apa yang kita inginkan. Seperti contoh, kita sudah menyelesaikan hasil limbah menjadi pot bunga. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti bisa menjadi tempat pensil, bisa menjadi tempat tisu, bisa menjadi apa namanya, tas, ya, dompet. Nah, artinya walaupun dia sudah menjadi limbah, tetapi masih bisa untuk kita daur ulang menjadi sesuatu yang menarik dan menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Jadi terima kasih kepada Anda semua. Hari ini kita sudah menyelesaikan P5. Mudah-mudahan ini bisa kita pakai nih. Bisa ditaruh di kelas ini. Nanti pada saat bunga misalnya mau membuat tempat pensil, bisa juga ya. Nah, tepuk tangan untuk kelas 8 dan untuk kita semua. Jadi sebelum kita tutup untuk pertemuan kita di pagi hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa untuk keberkahan kita dan keberkahan kegiatan kita pada hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Bersiap. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.